lakukan selama 1 tahun, maka kalian akan terbiasa. Siap ya kak. Lakukan selama 2 tahun, maka kalian akan menjadi ahli. Lakukan selama kalian 3 tahun, maka kalian akan menjadi pakar. Nah itu pun yang dilakukan di STTD teman-teman. Dan sedikit ya agak bandel kak. Gak apa-apa. Oh bandel. Siap, waktu ya, SMA. Siap ya kak. Oke. Agak bandel, suka bolos pelajaran, nggak ikut kegiatan, suka males-malesan. Lalu ketika menjadi seorang taruna lebih Biasanya yang masuk taruna atau yang bisa lolos itu anak pejabat atau sejenis lah ya, atau apalah yang punya uang, yang punya kekuasaan. Tetapi nyatanya nggak semuanya seperti itu teman-teman. Iya. Oke. Jadi izin nggak, saya anak tunggal, anak satu-satunya dari keluarga. Lalu orang tua saya udah berumur kak, jadi saya ingin membanggakan mereka kak. Jadi Oke. bisa membantu mereka ketika hari tua nanti. Di Bogor, terutama dari satu SMA ya kak. Oh ada juga satu SMA. Siap. Oke. Ada sekitar 12 orang. 12 orang yang keterima? Siap, 12 orang yang keterima, hanya sekitar 8 orang. Bercita-cita ingin menjadi seorang taruna kak. Oke. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama videoku. Di video kali ini aku kedatangan tamu lagi. Kali ini adalah taruna teman-teman. Taruna tingkat 1 dari STTD. Untuk selanjutnya yang menjelaskan dari dia sendiri. Namamu siapa bro? Siapa? Izin kak, izin memperkenalkan diri. Mohon izin kakak kelas menyesuaikan. Nama Taruna Muda Ramdan Jidan Nugraha, asal kampus STTD Bekasi, angkatan 41. Angkatan 41, jurusan? Siap, izin jawab. Jurusan D3 Perkereta Apian. D3 Perkereta Apian teman-teman. Oke. Sebenarnya gini teman-teman. Banyak teman-teman yang belum paham nih. Misalkan gimana sih kak ceritanya? Tolong jelasin. Mungkin kalau buat kakak pribadi itu kakak udah lama ya. Kakak masuk di 2013. Tetapi kakak kasih buat teman-teman semuanya yang masih fresh, yang baru masuk banget di tahun 2019 ini. Dan ini semoga bisa menjadi motivasi buat kalian semuanya di tahun 2020. Oke, bro kan gini. Siapa? Gimana sih awalnya? Kok bisa kepikiran buat masuk STTD? Kan pasti ada sebab dong. Siapa? Dan akibatnya masuk STTD. Siap ya. Oke, gimana? Coba ceritain. Izin kak, kenapa bisa masuk STTD? Pertama, saya ingin bercita-cita ingin menjadi seorang taruna kak. Oke. Ingin bercita-cita menjadi seorang taruna. Setelah itu mendapatkan info dari teman dari sosial media bahwa STTD Bekasi membuka pendaftaran dengan kuota yang sangat besar kak. Oke. Itu berupa 912 orang kak. Jadi saya dari situ langsung kepikiran cita-cita saya juga peluangnya besar gitu kan. Terus ada temen juga yang banyak yang daftar ke situ. Oke. Nah, saya latihan soal, latihan fisik buat tes-tesnya. Rezeki kak, jadi bisa masuk di STTD Bekasi. Sebelumnya udah tahu belum kalau di STTD itu akan menjadi PNS setelah lulus? Siap, sudah kak. Sudah tahu? Siap, sudah tahu kak. Informasi dari? Siap, informasinya dari senior juga, ada dari sosial medianya. Ada juga ya. Oke. Masih ingat gak kira-kira berapa orang yang waktu itu daftar barengan sama dirimu? Yang dari Bogor misalkan ya? Siap, izin kak, dari Bogor, terutama dari satu SMA ya kak. Oh ada juga satu SMA. Siap. Oke. Ada sekitar 12 orang. 12 orang yang 12. keterima? Siap, 12 orang yang keterima, hanya sekitar 8 orang. 8 orang? Iya. Oh berarti itu bagus banget loh. Sumpah itu bagus banget. Karena dari satu sekolah bisa 8 orang gitu, itu luar biasa banget. Siap pak. Diri gue aja cuma 1 dari TA dulu. Oh, itu luar biasa. Mungkin dari rezekinya, balik lagi ke rezeki teman-teman ya. Oke. Mungkin gini. Kan kamu udah
Udah masuk nih ya? Siap, Kak. Udah masuk ke STD. Udah berapa lama? Siap. Kok awal masuk awal September tanggal 8 Mada tukar sampai tanggal 28, sampai tanggal sekitar 2 minggu. Lalu setelah Mada tukar 1 minggu menjadi seorang catar di STD Bekasi. Pelantikan tanggal 28 sekitar 3 bulan. 3 bulan ya? Oke. Jadi dia udah 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini, apa yang kamu rasain selama menjadi taruna? Entah bangga, atau sombong, atau ria, atau gimana? Siapa? Izin menjawab lebih ke bangga Kak. Jadi, bangga? Iya, okay. Jadi izin Kak, saya anak tunggal, anak satu-satunya dari keluarga. Lalu orang tua saya udah berumur Kak, jadi saya ingin membanggakan mereka Kak. Jadi bisa membantu mereka ketika hari tua nanti, membantu biaya dan lain-lain. Lalu merupakan kebanggaan gitu Kak. Ada sebuah cita-cita yang diharapkan dari kecil tiba-tiba langsung terwujud gitu Kak. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi intinya bangga ya. Bangga dengan dia menjadi taruna dengan keadaan yang sekarang. Karena secara tidak langsung itu adalah sebuah momen di mana ya kamu bisa mengangkat derajat orang tua seperti itu. Siap. Tadi kalau boleh tahu, sorry ya, kalau boleh tahu orang tuanya kerja apa? Siap, izin Kak, orang tua untuk ibu sendiri adalah seorang ibu rumah tangga. Untuk ayah bekerja sebagai karyawan swasta. Karyawan swasta ya. Nah itu teman-teman. Kembali lagi, karena ini sering banget dipertanyakan sama teman-teman semuanya. Biasanya yang masuk taruna atau yang bisa lolos itu anak pejabat atau sejenis lah, atau apalah yang punya uang, yang punya kekuasaan. Tetapi nyatanya nggak semuanya seperti itu teman-teman. Semua bisa kalian dapatkan dengan doa dan usaha, terutama dengan rezeki kalian yang sudah memang di situ gitu. Bagi kalian yang belum keterima dan belum bisa lolos, silahkan introspeksi diri, di mana kurangnya kalian, di mana kesalahan kalian, agar nanti kesalahan tersebut tidak terjadi di kesempatan selanjutnya. Siapa? Jadi seperti itu teman-teman. Tidak semuanya yang masuk STD itu adalah anak penjabat. Buktinya dia anak apa tadi? Siap, Guru ya? Guru atau karyawan swasta teman-teman. Jadi itu teman-teman. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, menjadi motivasi, dan semoga kita semua bisa menjadi lebih baik lagi seperti yang hari ini gitu teman-teman. Kalau boleh tahu, pada saat itu kan kamu mendaftar STD tes SKD ya? Siap, ya Kak. Betul kan? Nah di tes SKD itu kamu mendapatkan skor berapa? Izin Kak, untuk skor itu dari TIU, materi TIU, TKP dan juga TWK, di total saya mendapatkan skor 285. 285 itu cukup loh, besar loh itu. Siap, tapi Kak. lulusnya cadangan. Siap, iya Kak, lulus Lulus cadangan. cadangan. Di TKP Hah? nilainya kurang Kak, jadi mendapatkan lulus cadangan. Oke, tapi bersyukur ya. Siap, walaupun ya, Kak. cadangan masih bisa masuk. Siap, ya Kak. Nah, tidak ada yang tidak mungkin. Bukan hanya yang murni. Nah, tapi sebenarnya kemarin banyak banget gejolak yang katanya gini sih bro sebenarnya. Kak, saya lulus murni, tapi kok saya tidak bisa sampai lolos ke tahap akhir. Karena gini teman-teman, kesempatan itu bisa datang dari mana saja. Mungkin kalian bisa lolos di SKD-nya, tapi kalian nggak pernah tahu kekurangan kalian itu ada di mana. Jadi gini teman-teman, sekolah kedinasan itu mempunyai karakteristik atau kepribadian yang harus kalian menyesuaikan. Misalnya dari psikotes, kampus itu mempunyai karakteristik pasti. Yang pertama, memilih taruna yang jujur, bertanggung jawab, ramah, sopan, dan bekerja keras. Itu udah pasti. Tetapi semisalkan karakter itu nggak kalian dapat di psikotes, ibaratnya kalian nggak cocok nih, kalian lebih cocoknya kerja di air, ibaratnya kayak gitu lah. Kalian nggak sesuai karakteristik sekolah tersebut, bisa aja kalian gagal teman-teman. Jadi SKD itu ibaratnya nggak melulu kalian harus bisa lolos ke tahap selanjutnya, karena masih ada tahap-tahap lain yang penting
yang bisa menggugurkan kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Kesulitan yang pernah, ya oke mungkin gini sih sebenarnya. Kesulitan yang kamu rasakan selama kamu masuk menjadi taruna selama beberapa bulan ini apa? Izin Kak, untuk kesulitan mungkin saya lebih merasakan penyesuaiannya kayak dari awal saya SMA yang istilahnya cerita sedikit ya agak bandel Kak. Jadi Gak apa-apa. Oh bandel. Siap, waktu ya, SMA. Siap ya Kak. Oke. Agak bandel, suka bolos pelajaran, nggak ikut kegiatan, suka males-malesan. Lalu ketika menjadi seorang taruna lebih disiplin gitu Kak, dari bangun pagi untuk sholat subuh di masjid, lalu ikut apel, makan pagi, makan siang, makan malam terpimpin. Lalu ada kegiatan sore yang biasanya malas untuk olahraga Kak, olahraga kalau ketika ingin tes saja. Tapi ketika menjadi taruna olahraga setiap hari, itu untuk diri sendiri lebih disiplin kan, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik kan untuk kedepannya. Berarti ada perubahan yang sangat signifikan. Siap, ada antara SMA ke kuliah sekarang. Siap, ya, banyak banget. Siap, banyak banget. Siap, dulu bandelnya sampai bolos. Siap ya Kak. Terus cabut ke kantin pernah hal? Sering ya kayaknya. Siap, pernah. Pernah ya. Jadi gitu teman-teman. Dunia ini lucu sebenarnya. Kalau kamu mau baik, ya kamu laksanakan yang baik-baik, gitu kan. Kalau kamu mau jahat, ya kamu laksanakan yang jahat-jahat. Betul dong. Kamu mau sukses, kamu harus usaha. Siap. Kamu nggak mau sukses, kamu nggak usah usaha. Itu pilihan. Siap ya Kak. Jadi balik lagi ke teman-teman, mau kamu sebandel apapun dulunya, semisalkan kalian ada niat untuk baik, lebih menjadi diri yang lebih baik lagi dari sekarang, ya kalian harus berubah. Iya Kak. Ya kan? Buktinya dia aja ibaratnya ya tadi yang dibilang lah, bandel. Siap. Nakal gitu. Nakalnya dalam arti bukan yang aneh-aneh, maksudnya hal wajar gitu ya. Ya gue juga pernah, jujur gue pernah, tapi ya banyak perubahan lah gitu. Jadi sholat tepat waktu. Siap, ya 5 waktu nggak? Siap, 5 waktu. 5 waktu teman-teman. Nah ini plusnya kalian sekolah di kedinasan, kalian sholat 5 waktu itu teratur. Karena mungkin gini, berawal dari paksaan dan akhirnya menjadi terbiasa. Siap ya Kak. Itu yang harus kalian pahami. Lebih baik kalian dipaksa, kalian didorong supaya kalian melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi nantinya kalian terpaksa. Gue sempat gini sih sebenarnya. Gue sempat dengar ini apa ya, kayak motivasi pembisnis muda gitu. Lakukan selama 1 tahun, maka kalian akan terbiasa. Siap ya Kak. Lakukan selama 2 tahun, maka kalian akan menjadi ahli. Lakukan selama kalian 3 tahun, maka kalian akan menjadi pakar. Nah itu pun yang dilakukan di STTD teman-teman. Jadi hal-hal yang dipaksa menjadi terbiasa, menjadi ahli dan pakar, sampai akhirnya kalian menjadi hal yang luar biasa nantinya. Kalian tuh ada bibit gitu. Taruna-taruna ini adalah bibit yang luar biasa, aset negara gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Luar biasa kan pengalaman cerita hari ini. Siap. Ngomong-ngomong tadi kita masalah kesulitan ya. Siap Kak. Sekarang pernah nggak kamu dihukum baik secara pribadi maupun secara bersamaan? Siap, pernah Kak. Pernah? Siap, pernah. Sendiri? Siap, izin menjawab. Lebih kalau kesalahan lebih karena kita masih awal kan, jadi masih tingkat 1, semua kesalahan dijadikan kesalahan perangkatan. Oke. Biasanya kesalahannya apa aja? Kesalahannya ada yang telat datang kegiatan. Oke, telat. Terus Gak sholat di masjid. Gak sholat di masjid. Lalu ada waktu apel ada yang gerak-gerak. Oke, gitu. Oke. Lalu ada bolos kuliah. Ada juga. Siap, ada. Oke. Ketiduran waktu ada dosen. Oke. Itu menjadi kesalahan angkatan gak, padahal yang membuat kesalahan hanya 1-2 orang, tapi tingkat 1 diajar untuk korsa kan. Korsa ya. Jadi setiap kesalahan ditanggung perangkatan kan. Oke. Positifnya adalah hal tersebut dilakukan agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi. Siap, dan ya, tidak menjadi contoh
Siap. Seperti itu, betul Iya. kan? Itu luar biasa teman-teman. Jadi buat teman-teman coba berpikir ulang. Kalau kalian mau nakal, ya jangan cari celah sedikit pun kalau bisa. Kalian ikutin arusnya aja. Boleh nakal tapi pinter-pinter. Siap, iya. Jangan sampai bodoh lah gitu. Iya. Ibarat bahasa kasarnya bodoh lah. Kalian melakukan sudah tahu dilanggar, sudah tahu tidak boleh, tetapi masih dilanggar dan ketahuan lagi. Siap, Itu iya bodoh kan? kan? Siap. Kasarnya bodoh. Nah, jadi kalau bisa pinter-pinter aja, nakal sendiri gitu. Gak Iya. usah di kalian publish dan apapun itu. Jadi pembelajaran buat teman-teman semuanya, oke? Oke, mungkin kita langsung ini aja sih. Tadi kan udah jelas ya katanya lulus langsung PNS. Siap, iya Kak. Nah, tapi gini loh sebenarnya banyak banget yang masih nanya, Kak STD itu PNS atau enggak? Itu banyak banget. Kalau sebenarnya kan kita langsung PNS ya. Siap, ya, Untuk mulai dari beberapa tahun terakhir ini langsung PNS. Siap. Jadi buat teman-teman misalkan masih bingung, ini adalah penjelasan atau klarifikasi di mana yang kalian misalkan kalian lulus STD, udah pasti kalian menjadi PNS. Berbeda dari sekolah yang lain, teman-teman. Kalau sekolah yang lain di bawah naungan Kementerian Perhubungan itu masih ada yang jalur reguler, mandiri, dan pola pembibitan. Nah, kalau kalian mendaftar di pola pembibitan, udah pasti kalian menjadi PNS. Siap, ya Kak. Jadi buat teman-teman jangan sampai keliru lagi dan jangan sampai ya nanya lagi gitu loh. Sudah jelas ini. Walaupun kalian baca di Google atau di internet, ya katanya belum PNS. Oke, mungkin itu informasinya. Informasi lama bukan yang terbaru teman-teman. Jadi seperti itu. Yang ngomong-ngomong masalah tadi penempatan nih ya. Siap, Kak. Gue lupa nih, tadi gue udah nanya belum terkait dirimu penempatannya di mana? Juga izin jawab untuk penempatan. Saya mendapatkan penempatan di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Gak Papua sekalian. Siap, saya instruksi. Instruksi oke. Tapi asli Bogor. Siap, ya Kak. Kenapa bisa asli Bogor nggak kembali ke Bogor? Siap, izin Kak. Untuk waktu pendaftaran, saya mendaftar di jurusan D4 Transportasi Darat Kak. Oke. Lalu saya dilempar ke jurusan D3 Perkeretaapian. Lalu untuk penempatan juga dilempar ke Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin untuk D3 Perkeretaapian di wilayah Kabupaten Bogor tidak membuka formasi Untuk kereta. Lalu saya dinyatakan layak untuk menjadi taruna, tapi mengisi formasi yang kosong di daerah yang lain Kak. Tapi nggak masalah dong. Siap, tidak masalah. Yang penting kamu sudah menjadi taruna gitu Siap, ya, ya, ibaratnya ya. Oke. Itu positifnya seperti itu teman-teman. Lalu di mana tadi Kalimantan Tengah ya? Siap, ya Kak. Kalimantan Tengah tuh bakal jadi ibu kota Indonesia loh. Siap Kak. Ya. Jadi dekat juga ya, beruntung lah. Kita jadi anak desa di sini, Bro. Siap Kak. Dia jadi anak ibu kota. Jadi itu lebihnya. Oke teman-teman, mungkin video hari ini cukup di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe. Share penting karena jangan sampai informasi ini hanya berhenti di kalian. Informasikan ke teman-teman kalian juga yang belum tahu supaya jadi tahu, dan kalian pun mendapat pahalanya gitu. Jadi yang tahu bukan kalian aja. Kalau sudah subscribe, jangan lupa loncengnya teman-teman. Terima kasih, sekian dari kami berdua di video ini. Nanti akan ada video-video selanjutnya. Tetap pantengin terus channel ini. Mau ada tambahan gak? Siap, cukup. Cukup ya? Oke, cukup katanya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you next time.